then I can't hold. Kacau bro, jelang ronde paling panas kualifikasi Piala Dunia, dua benteng terakhir timnas Indonesia malah roboh. Kiper yang harusnya jadi perisai malah terkapar. Emil Audero tumbang di pemanasan Cremonense. Martin Paes masih terjebak di kursi medis FC Dallas. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bakal berdiri di bawah Mistar Indonesia? Emil Audero, kiper kelahiran Mataram yang ditempa kerasnya Serie A Italia, liga yang dikenal kejam buat penjaga gawang. Sejak pindah ke Cremonense, dia bukan cuma jadi tembok, tapi jadi alasan timnya bisa start musim ini tanpa terkalahkan. Supporter timnas pun mulai percaya, ini kiper yang bakal bawa Garuda terbang lebih tinggi. Tapi nasib berkata lain. Malam itu, namanya masih tercatat di line up Cremonense, jelang laga menghadapi Como. Tapi begitu peluit mau dibunyiin, tubuhnya goyah, betisnya robek, dan Emil pun dikabarkan mengalami cedera serius. Buat fans Indonesia rasanya kayak terpukul kehilangan pilar penting di tengah badai. Di sisi lain, ada Martin Paes, kapten FC Dallas di MLS, sekaligus kiper naturalisasi yang pertama kali bikin Garuda punya kiper kelas dunia yang berdiri gagah di bawah Mistar. Statistiknya di timnas pun nggak main-main bro. 8 pertandingan kualifikasi Piala Dunia hanya kebobolan 14 gol. Bahkan waktu debutnya di timnas, Martin Paes udah langsung bikin sejarah, menepis penalti bintang Arab Saudi Salem Al-Dawsari, striker yang biasanya dingin di titik putih. Tapi masalahnya sekarang, Martin Paes juga lagi cedera. Cedera hamstring bikin dia harus absen di 7 laga beruntun FC Dallas di MLS. Buat timnas, kehilangan dia bukan cuma soal statistik, tapi soal mental dan soal kepercayaan diri tim. Apalagi jelang ronde 4, lawan Irak dan Arab Saudi dengan tiket Piala Dunia yang udah di depan mata. Sekarang, hanya Hernando Ari yang fit, kiper muda yang sering jadi pilihan ketiga, tapi tiba-tiba harus siap jadi nomor 1. Bayangin bro, timnas udah jungkir balik buat tembus ke ronde 4. Lawan di depan, Irak dan Arab Saudi, dua raksasa Asia. Pertaruhannya jelas, juara grup langsung ke Piala Dunia. Runner up masih ada ronde kelima. Dan peringkat terakhir harus pulang dengan kepala tertunduk. Ironis bro, justru di titik ini, dua kiper utama timnas malah runtuh bersamaan. Seolah sepak bola pengen ngetes, lo yakin bisa sampai ke Piala Dunia? Atau lo cuma numbang lewat aja di ronde 4 nanti? Tapi bro, ini bukan sekedar cerita kiper timnas yang cedera. Ini cerita tentang rapuhnya mimpi, tentang gimana harapan bisa runtuh dalam sekejap, tapi juga tentang gimana keberanian bisa tumbuh justru saat benteng terakhir sedang terluka. Karena di sepak bola, terkadang lo harus kalah dulu buat ngerti rasanya menang. Dan lo harus jatuh berkali-kali dulu biar lo tahu gimana caranya berdiri lebih tegak. Dan di bawah Mistar itu, bukan cuma tangan yang bekerja, ada hati, ada jiwa. Ada mimpi buat mereka yang berani berdarah-darah demi sejarah. Kalau kontennya asik, jangan cuma diem aja, kayak wasit yang pura-pura nggak lihat pelanggaran. Klik like biar semesta tahu lo suka vibes-nya. Tekan subscribe biar lo nggak ketinggalan drama, rivalitas, dan kisah di balik rumput hijau. Dan tinggalin komentar, walau cuma satu kata, itu udah kayak can dari Tribun yang bikin semangat kami makin membara. Karena di balik layar ini, kami nggak cari validasi, cuma mau tahu lo masih ada, masih peduli, dan masih mau balik lagi ke sini.